Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'da. Oke, sebelum kita mengawali pelajaran kita hari ini, mari kita membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat, fresh, dan siap menerima materi dari Bu Azizah, nggih. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kenapa sih kok kita tadi tuh pulangnya pagi, setelah sholat duha kita pulang? Nah, sebenarnya Bapak Ibu Guru hari ini, hari Jumat, kita ada rapat bersama PPAI atau Pengawas Madrasah Kecamatan Kademangan. Tidak hanya sekolah kita saja, sekolah lain pun juga sama. Oke? Jadi hari ini kita daring, nggak apa-apa ya. Oke, kita mulai dulu ya pelajarannya. Siapkan buku tulis kalian. Nanti akan Ibu Guru kasih tugas. Nah, tugasnya simpel sekali. Oke, sebelumnya siapkan buku tulis kalian dan siapkan telinga kalian. Oke, selamat mendengarkan dan selamat mengikuti pelajaran Bu Azizah. Hari ini kita akan mempelajari tentang makna dan keutamaan istighfar. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang istighfar. Apa sih istighfar itu? Tulisannya bagaimana sih? Nah, pengucapannya bagaimana sih? Nah, sekarang makna dan keutamaannya. Oke? Ya. Ini dia. Makna istighfar. Istighfar itu berasal dari kata istighfar dalam bahasa Arab yang berarti memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang telah diperbuat. Kesalahan apapun, sekecil apapun, kita harus minta maaf. Karena apa? Semua perbuatan kita, biarpun itu kecil, pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Terus kalau sudah punya dosa, bagaimana Bu kita minta maafnya? Cukup mudah, Allah tidak pernah memberatkan umatnya. Hanya dengan mengucap istighfar sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita berbuat dosanya sama manusia, bukan sama Allah saja, bagaimana Bu Guru? Sebelumnya, kita harus meminta maaf pada orang yang telah kita sakiti atau kita berbuat dosa padanya. Istilahnya, kita kemarin musuh-musuhan, marah-marahan, saling ngatain. Nah, sebelumnya kita harus meminta maaf dulu, mengikhlaskan hati kita. Dan teman kita juga biar tidak gerundel. Nah, jadi bagaimana kita meminta maaf dulu, setelah itu baru meminta maaf pada yang kuasa dengan membaca istighfar atau astagfirullahaladzim. Ada banget ya dengannya ya. Astagfirullahaladzim. Cukup mudah. Hanya dengan astagfirullahaladzim, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Ya. Dari bahasa Arab yang berarti apa? Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, istighfar ini merupakan salah satu bentuk taubat dan permohonan kepada Allah agar diampuni serta dijauhkan dari azabnya. Azab apa sih? Kira-kira? Contoh, kalau kita sering mengumpat, walaupun bukan mengumpat ke manusia, kita mengumpat ke hewan, kita mengumpat ke makanan, mengumpat ke makhluk lain. Nah, sebenarnya kita itu juga berdosa loh. Nah, supaya kita tidak dapat balasan atau azabnya secara langsung, maka segeralah, secepatnya lah kalian mengucap istighfar atau kalimat istighfar. Oke? Nah, itu tadi berasal dari bahasa ya, yang mohon ampun. Nah, sekarang tentang istilah. Nah, kalau kalimat istighfar itu secara istilah itu adalah permohonan ampun juga kepada Allah sama, tapi dengan penuh kesadaran, penyesalan, dan niat untuk tidak mengulangi. Nah, contoh, ada seorang anak mencuri, terus ketahuan. Dia meminta maaf pada orang yang punya barang yang dicuri tersebut. Dia terus meminta maaf juga kepada Allah dengan cara bagaimana? Istighfar. Dan dia penuh dengan kesadaran bahwa dia sadar kalau dia salah. Dia akan meresapi apa yang sudah diperbuatnya. Kemudian dia menyesali dengan perbuatannya.
dan dia berniat untuk berjanji tidak mengulangi kesalahannya. Nah, kalimat istighfar ini sering diucapkan ke kita memohon ampun pada Allah. Kadang-kadang juga ya kita dengar berita-berita yang wah heboh viral atau istilahnya mengejutkan, itu kebanyakan juga membaca istighfar juga, astagfirullahaladzim, oh iya ya, astagfirullahaladzim. Nah, semoga itu menjadi pelajaran kita ya, astagfirullahaladzim, semoga kita tidak seperti itu ya, astagfirullahaladzim. Terus kita mengucap banyak-banyak sekali istighfar. Karena apa? Kita tidak tahu apa yang sudah kita perbuat, kita tidak sadar dengan perbuatan-perbuatan kecil kita itu ternyata ada sepercik dosa. Nah, bagaimana cara meminta ampunnya? Hanya dengan membaca istighfar. Oke, kalau gitu sama-sama coba kita mengucapkan istighfar ya. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Astaghfirullahaladzim. Oke, adem ya. Kalau kata astagfirullah itu kata dasarnya ya. Lebih lengkapnya kita biasanya mengucapkan astaghfirullahaladzim. Aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut ya. Sekarang dalil tentang istighfar. Nah, tadi Bu Azizah mencari itu ada di Al-Quran, surah Nuh, ayat 71. Oke. Oh, maaf. Ayat 10. Oke, maka Aku berkata kepada mereka, memohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Nah, di surah Nuh sendiri menganjurkan bahwa manusia itu harus memohon ampun kepada Tuhannya. Karena Allah itu Maha Pengampun. Nah, nanti ada materinya tentang Allah Maha Pengampun. Al-Afu itu ada di Asmaul Husna. Nah, itu ada juga ya tentang membahas tentang Allah itu Maha Pengampun. Nah, sekarang materi kita masih tentang istighfar. Nah, dari manusia memohon ampun kepada siapa? Kepada Allah. Ada di surat Nuh ayat 10. Kemudian ada juga ini satu lagi surat Ali Imran ayat 135 yang artinya dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka ingat Allah lalu mohon ampun atas dosa-dosa mereka. Bu Guru, apa sih menzolimi diri sendiri? Contoh, kita tidak puas dengan bentuk fisik kita. Kita mencaci maki tentang bentuk tubuh kita. Kita membuat dosa dengan tubuh kita. Kita membuat hal-hal yang tidak disukai oleh Allah pada tubuh kita. Nah, itu contoh bahwa kita sudah menzolimi diri kita. Seperti itu. Jadi, perbanyaklah membaca istighfar. Contoh, nggih. Kemarin siapa itu yang kelas 5 itu dia marah-marah, aku gemuk, aku gak mau makan, nanti kalau aku makan tambah gemuk, terus aku dikata-katain perutku jelek. Nah, waktu dia bilang perutnya jelek itu gua kaget. Kenapa perutnya gak jelek? Nah, diimbangi, makan iya, olahraga iya, jadi nanti gak buncit perutnya. Enggak, perutku gendut, katanya kayak tong. Nah, itu sudah menzolimi diri sendiri. Padahal perut, semua badan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tidak? Oke. Dalam hadis juga ada. Nah, Rasulullah pun juga mengajarkan kita untuk selalu beristighfar, yaitu artinya, demi Allah sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam semalam. Wah, dalam sehari aja belum tentu ya kita membaca istighfar. Ini Rasulullah malah 70 kali loh dalam sehari. Coba. Kalau kalian sehari 3 kali aja, Masya Allah. Adem banget buat Zah dengernya. Anak-anak kelas 6 sering membaca istighfar. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Lanjutnya adalah ketentuan dan tata cara istighfar. Yang pertama, biar istighfar atau permohonan ampun kalian itu diterima oleh Allah, yaitu yang harus kalian lakukan adalah dengan ikhlas, disertai penyesalan seperti tadi. Kalian harus benar-benar menyesal, terus berjanji tidak mengulanginya lagi, dan mengiringi dengan perbuatan baik. Nah, kalau setelah meminta ampun atau memohon ampun,
ya harus mengiringinya dengan perbuatan baik. Kita harus merubah dari perbuatan jelek kita menjadi perbuatan baik. Karena kita memohon ampun, jadi istilahnya kalau bahasa Jawanya ngerapek-ngerapek seperti itu loh. Oke. Terus dilakukan secara rutin seperti Rasulullah tadi, sehari saja 70 kali ngucapnya. Ya kan? Nah, kita sering-sering mengucapkan hal tersebut supaya kita terhindar dari dosa. Oke. Lanjutnya yaitu keutamaan istighfar. Nah, keutamaannya apa sih? Yaitu mendapatkan ampunan Allah. Alhamdulillah, itu ada di surat Az-Zumar ayat 53. Ada juga mendatangkan keberkahan dan juga menghilangkan kesedihan dan kesempitan dalam hidup. Dan juga menjaga hati agar selalu dekat dengan Allah. Bagaimana sih tandanya Bu Aziza kalau kita dekat dengan Allah? Kemarin ada yang tanya seperti itu ya, Mbak Gadis ya? Ya, Mbak Gadis masih ingat ya? Pernah tanya, gimana sih biar kita tuh dekat sama Allah? Banyak-banyaklah membaca istighfar, tahlil, tahmid. Nah, baca-bacaan seperti itulah yang akan mendekatkan hati kamu pada Allah. Bagaimana sih rasanya? Rasanya hati kita menjadi tenang, ibadah kita menjadi dipermudah, belajar pun dipermudah, pikiran tidak kacau balau, sholat pun juga lebih tenang. Insya Allah itulah bagaimana perasaan kita selalu dekat dengan Allah. Gitu nggih? Dicoba aja ya. Kalian udah balik, udah kelas 6, pasti bisa dong melakukan hal-hal seperti itu. Merasakan kalau sholat gelisah itu gimana ya, itu setan apa Allah ya yang mendekatkan diri kita ya. Siapa yang dekat diri kita ini ya, setannya apa malaikatnya ya, apa Allah yang sudah dekat sama diri kita ya. Nah, lebih khusyuk lagi, insya Allah itu Allah yang menuntun kalian secara langsung agar hati kalian lebih adem ya. Oke, lanjut. Istighfar adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk permohonan ampun kepada Allah. Dengan melakukan istighfar yang tulus dan disertai niat untuk memperbaiki diri, seorang muslim dapat meraih ampunan, keberkahan, dan ketenangan dalam hidup. Semoga kita selalu istiqomah dalam istighfar dan senantiasa mendapat rahmat serta ampunan dari Allah. Amin. Nah, ini penjelasan sekaligus doa ya sayang ya. Nah, selain istighfar, kita juga harus bersyukur dan kita juga harus banyak-banyak berdoa. Karena apa? Allah itu Maha Pengampun. Dan juga Allah itu Maha Pemberi rizki. Dan Allah itu selalu mengabulkan doa-doa hambanya. Mungkin kalau tidak hari ini, hari esok akan dikabulkan. Benar nggak? Kemarin kita pernah berdoa, ya Allah, nanti kalau aku udah kelas 6, aku pingin jalan-jalan ke Jatim Park Malang. Nah, udah terkabulkan kemarin. Nah, oke. Kenaikan kelas 6 udah jalan-jalan ya ke Jatim Park ya. Oke. Jangan lupa ya anak-anak, selalu membaca istighfar ya, dimanapun kalian berada ya, entah itu di sekolah, di rumah, di tempat ngaji, ataupun di tempat umum ya. Banyak-banyaklah beristighfar, daripada banyak gaya lebih baik berbanyak istighfar. Biarpun suka selfie cekrek sana sini, tapi jangan lupa istighfar. Bu aja nggak melarang kalian bergaya dengan foto, nggak masalah, tapi asalkan yang sopan. Nah, ini dia ada kata-kata lagi, istighfar untuk masa lalumu, bersyukur untuk harimu, berdoa untuk harimu esok. Oke, sampai sini paham ge? Nah, inilah materi dan tema kita hari ini, yaitu tentang memohon ampun pada Allah. Dan tugasnya, anak-anak silahkan menuliskan kalimat istighfar dalam bentuk bahasa Arab beserta artinya. Nah, nanti kalau ada pelajaran akidah akhlak, silahkan langsung dikumpulkan ke meja saya. Oke? Oke, Jumat depan kita ketemu lagi. Jangan lupa anak-anak jaga kesehatan dan juga membantu orang tua. Ibadahnya juga jangan lupa. Dan perbanyak baca apa sayang? Istighfar. Usahakan seperti Rasul. Sehari 70 kali. Oke? Terima kasih.
Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.